Halo teman-teman geografi, pernah gak sih kalian dengar tentang Provinsi Gorontalo? Provinsi yang dijuluki sebagai Serambi Madinah ini ternyata punya keunikan geografi yang luar biasa loh. Nah, di video kali ini aku bakal ngajak kalian buat menjelajahi objek kegiatan geografi di Provinsi Gorontalo, mulai dari lapisan bumi sampai ke kehidupan manusianya. Yuk kita mulai perjalanan geografinya bareng-bareng. Sebelum kita bahas kondisi alamnya, kita perlu tahu dulu nih, dalam geografi ada dua jenis objek kajian, yaitu ada objek formal dan objek material. Objek formal ini membahas bagaimana sudut pandang atau cara berpikir dalam geografi. Ada 4 pendekatan utamanya. Yang pertama ada keruangan, kedua kelingkungan, ketiga kewilayahan, dan yang keempat ada waktu. Biar gampang, yuk kita lihat contohnya langsung dari Provinsi Gorontalo. Pendekatan yang pertama ada pendekatan keruangan, di mana ini membahas fenomena terjadi dan bagaimana penyebarannya. Misalnya, penduduk di Gorontalo itu lebih padat di kota Gorontalo daripada di Bone Bolango, karena pusat ekonomi dan fasilitas umumnya ada di kota. Jadi ini melihat bagaimana pola penyebaran dan alasan di baliknya. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan. Pendekatan kelingkungan ini fokus pada hubungan manusia dengan lingkungannya. Contohnya seperti masyarakat sekitar Danau Limboto yang menggantungkan hidup dari pertanian dan perikanan, tapi di sisi lain juga menyebabkan sedimentasi dan pencemaran air. Jadi adanya hubungan timbal balik yang harus dijaga. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan. Kalau kewilayahan itu menghubungkan ruang dan lingkungan, misalnya pesisir Teluk Tomini cocok untuk nelayan, sedangkan daratan tinggi Bone Bolango cocok untuk hutan dan pertanian. Tiap wilayah punya karakter dan fungsi yang berbeda. Dan yang keempat ada pendekatan waktu. Kalau pendekatan waktu itu lebih melihat kepada perubahan suatu fenomena. Contohnya seperti Danau Limboto dulunya luas banget, sekitar 7.000 hektar, tapi sekarang mengalami penyusutan karena seperti aktivitas manusia. Jadi ini dapat membuktikan kalau ruang dan waktu di geografi saling terkait. Jadi lewat 4 pendekatan itu kita bisa memahami nih kenapa setiap tempat di bumi unik dan saling berhubungan. Sekarang kita masuk ke objek material, yaitu hal-hal yang dipelajari dalam geografi. Semuanya ada di dalam lapisan geosfer yang terdiri dari 5 bagian utama. Ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Yuk kita bahas satu-satu dengan contoh nyata yang ada di Provinsi Gorontalo. Yang pertama ada lapisan atmosfer, yaitu lapisan udara yang menyelimuti bumi di Gorontalo. Suhu rata-rata 26-28 derajat Celcius dengan kelembaban tinggi karena pengaruh dari 2 teluk besar. Cuaca juga sering berubah-ubah cepat, dari panas ke hujan hanya dalam beberapa jam saja. Hal ini dikarenakan angin monsun dan topografinya yang bergunung. Dan yang kedua ada lapisan hidrosfer. Lapisan air di permukaan bumi dibagi menjadi 2, ada hidrosfer daratan dan ada osean atau lautan. Hidrosfer daratan meliputi sungai, danau, rawa, dan air tanah. Di Gorontalo ada Sungai Bone dan Sungai Bolango yang bermuara ke Danau Limboto. Danau ini menjadi sumber irigasi dan mata pencaharian bagi warga sekitar. Tapi sekarang luasnya yang makin berkurang karena sedimentasi dan pencemaran air. Sementara hidrosfer oseanik mencakup perairan laut dan pesisir. Gorontalo berbatasan langsung dengan Teluk Tomini di selatan dan Teluk Gorontalo di utara. Perairan ini menjadi habitat ikan tuna, cakalang, dan juga menjadi lokasi wisata seperti Pantai Olele yang terkenal dengan taman lautnya. Jadi, hidrosfer di Gorontalo mencakup air darat dan laut sama-sama penting untuk kehidupan manusia. Yang ketiga, ada lapisan litosfer. Lapisan batuan bumi Gorontalo terbentuk dari pertemuan 2 lempeng, antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia, sehingga banyak daerah perbukitan dan tanah vulkanik muda yang subur. Jadi cocok untuk pertanian seperti kelapa, jagung, dan cengkeh. Tapi sayangnya beberapa wilayah juga rawan longsor dikarenakan musim hujan. Dan yang keempat ada lapisan biosfer. Lapisan kehidupan di Provinsi Gorontalo termasuk kepada wilayah Wallacea. Jadi flora dan faunanya memiliki flora yang khas dan fauna yang khas atau unik banget. Contohnya seperti ada burung maleo, babi rusa, dan hutan natuna dan hutan natu yang jadi rumah bagi satwa endemik. Dan yang kelima ada lapisan antroposfer, lapisan manusia,
yaitu penduduk Gorontalo hidup berdampingan dengan alam, budaya yang religius. Dengan filosofinya ada ti hula-hula to syara hula-hula to kuruani. Sebagian besar bekerja di pertanian, perikanan, dan pariwisata bahari, seperti Pantai Botoharani menjadi sumber ekonomi baru. Nah, biar makin nyambung, sekarang kita hubungkan dengan 10 konsep esensial geografi. Konsep ini kita bikin bisa memahami hubungan antar fenomena di Provinsi Gorontalo. Yang pertama, ada konsep lokasi. Konsep lokasi terbagi menjadi 2 jenis lokasi. Ada absolut, yaitu ditentukan dengan titik koordinat lintang dan bujur. Contohnya Gorontalo terletak di 0 derajat 30 menit sampai 1 derajat 30 menit lintang utara dan 120 derajat sampai 124 derajat bujur timur. Letak relatif posisi terhadap wilayah lain, misalnya diapit oleh Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah di barat. Selain itu, ada juga 2 jenis istilah penting seperti site. Site ini yaitu kondisi fisik tempatnya, misalnya tanahnya di lembah Danau Limboto yang subur karena sedimen vulkanik. Yang kedua ada situation, yaitu hubungan tempat itu dengan daerah lain. Gorontalo strategis karena terhubung dengan jalur laut Teluk Tomini, penghubung perdagangan antar wilayah timur Indonesia. Jadi lokasi bukan cuma titik di peta, tapi juga potensi dan keterhubungannya. Dan yang kedua ada jarak. Jarak ini bisa absolut, misalnya Gorontalo sampai Manado berkisar 400 km atau relatifnya itu ditempuh 1 jam dengan pesawat. Jarak ini menentukan antara intensitas interaksi dan antar wilayah. Yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauannya Gorontalo itu mudah dijangkau karena punya bandara Jalaluddin, pelabuhan, dan jalan Trans Sulawesi. Dan yang keempat ada pola. Kalau pola, pemukiman di Gorontalo mengikuti garis pantai di lembah sungai. Dan yang kelima ada morfologi. Bentuk lahannya bervariasi, daratan rendah di sekitar Danau Limboto dan permukiman di Bone Bolango. Dan yang keenam ada aglomerasi. Kegiatan ekonomi terpusat di kota Gorontalo, pusat pemerintahan dan perdagangan. Dan yang ketujuh ada nilai kegunaan. Seperti Danau Limboto dan Teluk Tomini ini punya nilai tinggi, sebagian besar sumber air, tempat wisata, dan jalur ekonomi. Dan yang kedelapan ada interaksi dan interrelasi. Aktivitas pertanian ini seperti di hulu sungai dapat berpengaruh pada sedimentasi danau di hilir. Semuanya menjadi saling terhubung satu dengan yang lainnya. Dan yang kesembilan ada diferensiasi area. Setiap kabupaten punya ciri unik seperti Bua Alemo dengan pesisirnya, Bone Bolango dengan hutan pegunungannya. Dan yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Semua unsur di Gorontalo seperti udara, air, tanah, manusia itu saling berinteraksi dan membentuk sistem ruang yang utuh. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi kita tahu bahwa Provinsi Gorontalo bukan cuma indah, tapi juga punya keseimbangan alam kehidupan yang saling terkait. Mulai dari atmosfer sampai antroposfer, semuanya membentuk satu kesatuan kehidupan. Aku Nurul Habibah, sampai jumpa di video pembelajaran geografi selanjutnya. Ingat, belajar geografi itu bukan hanya menghafal tempat, tapi juga memahami kehidupan yang ada di dalamnya. Sampai jumpa!